Oke, shalom semuanya. Wow, saya bersyukur kita ada di tempat ini. Coba bilang dulu sama sebelahnya, saya bersyukur kamu masih hidup. Bilang, ya, saya juga bersyukur masih hidup, saudara ya. Ya, kalau bukan karena doa-doa jemaat, doa saudara, doa pemimpin, ya, doa teman-teman, mungkin saya ya sudah lewat, saudara. Nah, saudara, di pandemi saya juga kayak Pak Hari ya, jadi kami alumni ya. Saudara hampir lewat ya, tapi Tuhan lawat saya lewat doa dalam satu hari, saudara. Dalam satu malam, 5 jam saya dilawat Tuhan, dan saudara dahsyat banget, lawatan yang terakhir itu saya berbahasa roh yang belum pernah saya alami, saudara. Dan itu langsung sesudah itu, saudara, Tuhan suruh saya praktek doa yang memindahkan gunung. Saya doa, saya tengking, ya paru-paru saya yang kena saudara, COVID itu saya tengking penyakitnya. Dan apa yang terjadi? Setelah berkali-kali saya tengking, tiba-tiba berhenti, saudara. Dalam sekejap berhenti. Dan hari itu juga saturasi saya naik dari 70 jadi 92, saudara. Dan saya langsung malam itu juga, saudara, diperiksa bersih paru-parunya, saudara, dan saya boleh kembali ke ruangan yang normal ya, tidak usah di ICU lagi. Dan 3 hari kemudian saya sudah di rumah. Nah, saudara, jadi kita lihat COVID-19 ini adalah goncangan yang datang, saudara, di zaman kita ini. Benar, saudara? Menurut saudara ini goncangan? Ya, seperti Ibrani 12 itu, goncangan. Nah, kenapa Tuhan goncang? Katanya segala sesuatu supaya tidak tergoncang satu hal. Ya, supaya yang tidak tergoncang itu dapat bertahan, yaitu kerajaan Allah. Nah, menurut saya, saudara, Tuhan menggoncangkan segala sesuatu ada tujuannya, saudara. Tujuannya dia memurnikan gerejanya, saudara. Dia mau memurnikan gerejanya karena gereja hari-hari ini, saudara, telah kehilangan esensinya. Makanya dia goncang supaya kita kembali ke esensinya. Nah, apa esensinya gereja? 2 kata, saudara catat ya, 2 kata ini. Komunitas kerajaan, itu dia. Gereja adalah komunitas yang berlandaskan kerajaan, saudara. Kalau kita komunitas yang berkerajaan ya, atau komunitas kerajaan, kita tidak tergoncangkan. Makanya gereja setelah COVID ini kelihatan, yang bukan komunitas, saudaraku, bubar. Banyak yang tidak kembali lagi, saudara. Ya, kita lihat gereja yang tidak berlandaskan kerajaan hancur, goyang. Saudara, 2 kata ini, komunitas kerajaan. Termasuk kita. Ya, kita juga Tuhan goncang. Semua abalef digoncang, saudara. Ya, kenapa? Tuhan mau kita kembali ke 2 kata ini, saudara. Komunitas kerajaan. Gereja dimulai sebagai komunitas di Yerusalem, saudara. Tapi waktu mereka sampai ke Roma, dia jadi institusi. Sampai ke Eropa dia dari tradisi. Sampai saudaraku ke Amerika dia jadi korporasi. Makanya gereja digoncang supaya kembali lagi, saudara, ke bentuk semulanya, esensi semulanya. Nah, karena itu, saudara, malam ini kita mau berbicara tentang ya gaya hidup komunitas. Ingat, komunitas itu sebuah gaya hidup.
Ya, gereja mula-mula ketemunya tiap hari. Itu gaya hidup, saudara. Bukan acara tok, gaya hidup. Nah, ini yang Tuhan mau bangun sesudah COVID-19 ini, saudara. Ya, makanya kita dikumpulkan hari ini untuk kita, saudara, kembali lagi ya kepada visi yang Tuhan mau kita capai, yaitu komunitas kerajaan. Nah, saudara, bagaimana kita membangun komunitas kerajaan ini? Nah, hari ini, saudara, saya mau sampaikan, saudara, bagaimana kita membangun komunitas kerajaan ini. Ya, nah, kita mau lihat dulu, saudaraku, hari ini, ya, di dalam ayatnya, kalau bisa ditampilkan, kita mau lihat 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kalau boleh ditampilkan, saudara. Nah, hari ini, saudara, saya mau ajak kita melihat ya gereja seperti apa yang akan jadi gereja komunitas kerajaan itu, saudara. Ya, gereja yang adalah ya bergaya hidup tubuh Kristus. Ya, gereja sel, saudara. Nah, perhatikan, saudara, kalau kita mau membangun tubuh, ya, apanya dulu yang perlu dibangun, saudara? Yang perlu dibangun sel-selnya dulu. Kalau saya mau bangun tubuh saya, saudara, saya harus sehatkan setiap sel-sel yang ada dalam tubuh saya. Baru saya bisa menjadi tubuh yang sehat. Nah, demikian juga tubuh Kristus, saudara. Kalau kita mau bangun tubuh Kristus, maka saudara harus dimulai dengan apa? Komsel-komsel. Itu mesti sehat. Komsel-komselnya mesti dibangun menjadi komsel yang sehat. Baru tubuhnya sehat. Ya, sama Abalef KTC ini, saudara, kalau mau sehat, komsel-komselnya mesti sehat. Ya, komsel-komselnya mesti jadi komunitas kerajaan yang adalah tubuh Kristus, yang adalah rumah Tuhan. Nah, banyak komsel, saudara, bukan bergaya hidup tubuh Kristus, tapi hanya sekedar acara tok. Makanya ya, waktu goncangan ini datang, banyak sekali komsel bubar, saudara. Banyak sekali komsel hilang, ya, tutup. Kalau dia, saudaraku, komunitas yang bersifat kerajaan, dia tidak akan tergoncangkan. Bahkan lewat, saudaraku, pandemi ini dia akan bertumbuh lebih dahsyat. Saya sudah perhatikan beberapa komsel di tengah pandemi justru bertumbuh, saudaraku, begitu dahsyat. Kenapa? Karena mereka praktek prinsip-prinsip ini. Nah, udah siap? Apakah udah disiapkan? Mari kita lihat ya ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Next. Ya, kita lihat 3 ayat ini, saudara. 1 Korintus 14, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, kalau saudara lihat 1 Korintus 12 ini, ya, ini konteksnya apa? Tubuh Kristus. Ya kan? Konteksnya tubuh Kristus. Nah, kalau kita lihat ayat 4 sampai ayat 6, di situ saudara bisa melihat Allah Tritunggal. Nah, ini lagi topik yang hot, Allah Tritunggal. Ya, di dalam Alkitab penuh dengan konsep ini, saudara. Allah Tritunggal di sini berdiam dalam tubuh Kristus. Ayat yang keempat, ada apa? Katanya, saudara, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Siapa roh di sini? Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam tubuh
Dan dia bukan hanya berdiam dalam tubuh, dia memberikan kepada tubuh 9 karunia Roh Kudus untuk membangun tubuh itu, saudara. Ya, itu Roh Kudus berdiam di dalam komsel, saudara. Nah, yang kedua, saudara, ada apa katanya, saudara? Berbagai-bagai apa? Ya, dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Siapa Tuhan di sini? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam komsel, saudara. Bahkan Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuhnya, kepala dari gerejanya, saudara. Dia ada di dalam tubuh Kristus. Nah, apa yang dia lakukan? Dia memberikan 5 pelayanan kepada komsel untuk dilakukan, saudara. Inilah 5 agenda komsel, saudara. Kalau saudara enggak melakukan 5 agenda komsel ini, saudara tidak sedang membangun tubuh Kristus. Saudara tidak sedang membangun komunitas, tidak sedang membangun rumah Tuhan. Saudara cuman kumpul-kumpul. Oke, makanya tiap kali harus lakukan 5 pelayanan ini. Nanti kita lihat. Nah, ayat yang ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Siapa Allah di sini? Jelas mengacu kepada Bapa. Ya, itu teologianya Paulus. Nanti bandingkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-8. Di situ dibilang ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa kita. Jadi kalau dia membandingkan Tuhan dengan Allah, itu pasti Yesus dengan Bapa. Jadi jelas sekali itu teologianya Paulus, ya. Nah, saudara, jadi di sini yang Paulus maksudkan jelas, di sini ada 3 pribadi berdiam di dalam komsel, saudara. Roh Kudus memberikan 9 karunia Roh Kudus, Yesus memberikan 5 pelayanan, ya. Bapa, perhatikan, dia memberikan apa? Berbagai perbuatan-perbuatan ajaib. Nah, kita sering berpikir perbuatan ajaib ini hanya mujizat, ya, yang dahsyat-dahsyat, yang supra alami. Sebenarnya kata perbuatan ajaib itu energeo, dari kata energeo, ya, energi, dari sini keluar kata energi. Jadi Bapak memberikan 7 energi, ya, 7 motivasi untuk melakukan 7, ya, apa saudaraku, diberikan 7 kemampuan untuk bisa membangun rumah Tuhan, membangun tubuh Kristus. Nah, jadi kalau kita lihat 3 hal ini, saudara, kita bisa sebut 5, 7, 9. Coba aku ucapkan, katakan 5, 7, 9. Nah, jadi saudara, inilah semua karunia-karunia yang ada, ya, itu harus dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Nah, untuk membangun rumah Tuhan atau tubuh Kristus perlu 5, 7, 9. Ya, perlu apa, saudara? Perlu tahu pekerjaan apa yang diperlukan, pelayanan apa yang diperlukan untuk bangun rumah Tuhan. Pelayanan apostolik, profetik, ya, penginjilan, penggembalaan, penginjilan. Ini 5 pekerjaan yang perlu dikerjakan di komsel. Nah, agar komsel mampu mengerjakan 5 pekerjaan ini, Bapak memberikan 7 kemampuan, skill. Nah, ini skillnya 7, saudara, nanti kita lihat, ya, 7 ini. Nah, kita perlu tahu pekerjaannya, perlu tahu skillnya, ya, atau kemampuannya. Cukup enggak? Enggak, perlu alat. Nah, Roh Kudus memberi 9 alat untuk kita bangun tubuh Kristus. Nah, saya kasih ilustrasi supaya jelas.
Kalau saudara mau bangun rumah, perlu tahu dulu pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk bangun rumah, setuju? Pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan atap, terus pekerjaan kayu, pekerjaan batu, betul? Tahu dong kerjaannya apa dulu. Nah sama bangun rumah Tuhan, bangun komsel supaya bisa jadi komunitas kerajaan, supaya bisa jadi tubuh Kristus yang saudaraku yang mencapai kepenuhannya, maka perlu saudaraku tahu pekerjaan apa untuk membangun tubuh Kristus. Ya 5 pekerjaan ini. Ya, nah cukup. Kalau mau bangun rumah cuman tahu pekerjaannya. Enggak. Perlu apa? Perlu cari tukang yang ahli di bidangnya. Setuju? Perlu cari ahli fondasi, ahli struktur, ahli atap, ahli apa saudaraku? Ahli kayu, ahli pekerjaan batu. Setuju? Carilah ahli yang terbaik. Carilah tukang yang paling bagus. Kalau enggak kerjanya enggak jadi, saudara. Nah sama bangun rumah Tuhan perlu 7 karunia motivasi, saudara. Itu skillnya untuk melakukan 5 pekerjaan, saudara. Oke, nah ini saudara saya harap saudara nangkep. Cukup? Enggak. Udah tahu pekerjaannya, udah punya tukang, ya komplit tukang fondasi, tukang struktur, tukang atap, tukang kayu, tukang batu. Perlu apa lagi? Siapa yang tahu? Perlu alat. Amin. Saudara punya tukangnya, punya tukang kayu. Enggak ada alat bisa dia kerja. Enggak bisa. Ya, tukang kayu perlu apa? Saudara perlu dikasih palu, pahat, serutan, gergaji. Itu alat-alatnya. Nah bangun rumah Tuhan nggak bisa tanpa alat-alat. Nah alatnya rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Alatnya bukan alat fisik. Karena rumah yang kita bangun rumah rohani, maka alatnya harus rohani juga. Alatnya itu disebut karunia manifestasi Roh Kudus. Nanti kita lihat saudara. Jadi perlu 5 pekerjaan, 7 kemampuan, 9 alat. Coba ucapkan sama-sama saudara. 5 pekerjaan, 7 kemampuan, 9 apa? Alat. Ya, oke? Nah, bagaimana mempraktekannya? Gimana praktek 5, 7, 9 ini di Komsel? Oke? Nah, maka Paulus menjelaskan dulu pasal 13. Setelah pasal 12 dia jelasin pasal 13. Pasal 13 itu motif kita ya untuk dipakai karunia harus kasih. Ya, jangan kamu punya karunia nggak punya kasih, sia-sia karunia itu. Harus ada kasih. Kejarlah kasih, tapi usahakanlah dirimu memperoleh semua karunia-karunia, terutama bernubuat, ya kan? Nah, jadi di sini kasih bukan pengganti karunia, bukan. Ada orang bilang, oh karunia tidak penting, yang penting kasih. Salah tafsir, Bung. Paulus tidak maksud gitu. Yang Paulus maksud, jangan kamu berkarunia tapi enggak ada kasih. Ya, tapi karunia penting enggak? Penting. Karunia yang disertai dengan motif kasih itu yang dahsyat. Amin. Karena kasih membangun. Ya saudara, nah jadi itu maksudnya. Nah lalu dia baru masuk pasal 14. Pasal 14 aplikasinya. Bagaimana di Komsel kita praktek 5, 7, 9 itu. Nah ini banyak orang gak lihat saudara. Mari kita lihat 5, 7, 9 itu di pasal 14. Nah kita akan lihat next PowerPoint berikutnya. Kita akan baca 3 ayat saja. 1 Korintus 14, 24 sampai 26. Tetapi kalau semua bernubuat,
Lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru. Ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bagaimanakah sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah inilah aplikasinya 5, 7, 9 itu. Tadi teorinya pasal 12, ini prakteknya. Nah pertanyaannya, ayat-ayat ini lebih tepat dipraktekkan di mana, saudara? Kalau saudara baca ayat 23, dia bilang, jikalau seluruh jemaat sedang berkumpul. Ya, pertanyaannya, ini lebih tepat dipraktekkan di mana? Jemaat sebesar apa? Ya. Nah, kalau ini yang dimaksud adalah sebesar 1.000 orang, padahal ayat 24 bilang, dan kalau semua kamu bernubuat, kira-kira bisa nggak dipraktekkan dengan baik? Kalau 1.000 orang semua bernubuat, bisa nggak? Bisa sih, cuman ibadahnya seminggu baru selesai. Ya kalau semua bernubuat, 1 orang 2 menit, berapa lama bernubuatnya? Loh, makanya saudara para ahli penafsir Alkitab, ya kebanyakan ya menganalisa ayat ini saudara, lebih tepat ditujukan kepada kelompok yang di rumah. Jadi semua jemaat di sini lebih tepat ya saudara berbicara yang di rumah itu. Yang kira-kira jumlahnya 10 sampai 15. Ya, jadi ini apa? Komsel. Ini lebih tepat dipraktekkan di komsel, saudara. Karena dibilang semua kamu disuruh bernubuat. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat ini, saudara, ya kita lihat, saudara, maka kita bisa lihat inilah persis 5 pelayanan itu, saudara, dan 7 kemampuan dan saudaraku 9 alat itu. Mari kita lihat, saudara, ya, supaya cepat next. Nah, pertama, apa tujuannya ya pertemuan orang Kristen? Tetapi semuanya itu haruslah dipergunakan untuk membangun. Nah, ini dia. Ya, jadi ini tujuannya, saudara. Kenapa kita ketemu di komsel? Bukan sekedar kumpul-kumpul. Aduh, udah lama nggak kumpul, yuk kita kumpul yuk. Ya, kita makan-makan. Ya, komsel belum maju, perut udah maju, ya kan? Makan terus. Nggak salah sih makan-makan. Ya. Apa tujuannya kita kumpul-kumpul? Ya, Pak Edi udah kangen nih ya. Saudara, apa tujuannya? Tiap kali kamu ketemu, kata Paulus, tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Kata membangun adalah oikodomeo, yang artinya bangun rumah. Rumah siapa? Bukan rumah PKS. Bukan rumah tuan rumahnya, rumah Tuhan. Ada yang bilang amin. Ini tujuannya. Ya, membangun jemaat. Beberapa terjemahan menambah kata jemaat. Ya, bahasa Inggris terutama, coba saudara perhatikan. Jadi tujuan kamu ketemu adalah untuk membangun jemaat. Itulah unsur apostolik. Itulah apostolik, saudara. Itulah pekerjaan apostolik. Karena apostle, rasul, itu tugasnya, fungsinya adalah membangun jemaat. Paulus bilang, aku ahli bangunan. Dia tahu meletakkan dasar, dia tahu membangun jemaat. Itu tugas seorang rasul.
Jadi komsel saudara ya harus bersifat kerasulan. Komsel saudara harus melakukan pekerjaan membangun jemaat. Nah makanya dari awal kita harus sharing 3-4 menit sharing. Saudara kenapa kita ketemu? Tujuannya untuk membangun jemaat. Udah siap membangun jemaat? Mesti di-sharing tiap minggu. Kalau saudara nggak sharing, komsel saudara pelan-pelan tujuannya berubah dia. Dia berubah dari rumah Tuhan, dia berubah jadi apa saudara, komsel persekutuan. Ya, ada yang bilang Pak Edi, ada yang bilang sama PKS, saya tidak suka komsel yang berat-berat, yang ringan-ringan dan lucu dong. Nah, udah jadi komsel ringan dan lucu. Ya, nanti ada lagi orang bilang, oh jangan Pak Edi, saya nggak suka komsel yang begitu. Saya suka komsel yang ya banyak doanya. Ya kita harus kuat dalam doa. Nggak salah, doa penting saudaraku. Tapi bukan doa melulu. Jadi persekutuan doa. Nggak ngapa-ngapain cuman berdoa aja. Ada yang bilang saya nggak suka Pak Edi. Saya suka komsel yang dalam. Bible study. Dalam. Firman dikupas terus kayak kupas bawang Pak Edi. Bawang dikupas satu lapis demi lapis. Saya senang sekali PKS saya jago kupas firman. Seperti bawang dikupas. Dan setelah dikupas habis Pak Edi. Tahu nggak kami dapat apa? Dalamnya nggak ada apa-apanya Pak Edi. Itu bawang kalau saudara kupas terus memang nggak ada apa-apanya. Ya, ini komsel cuma dapat pengetahuan. Nggak dapat apa-apa saudara. Karena bukan komunitas, hanya Bible study. Nangkep? Komsel ada Bible study nggak? Ada, tapi bukan itu tujuannya. Tujuan komsel adalah membangun jemaat. Untuk bangun jemaat 5 unsur ini perlu. Nggak bisa cuma 1 unsur. 1 unsur komsel berubah jadi arahnya udah berubah. Saudara. Dia jadi bentuknya berubah. Maka perlu di-sharing selalu apa tujuan komsel. Di-sharing. Tujuannya membangun jemaat. Inilah pekerjaan apostolik membangun jemaat. Kedua, Paulus bilang ketika kamu bertemu ada penyataan Allah, bukan pernyataan Allah. Penyataan Allah, dasar katanya nyata. Tiap kali kamu ketemu ada penyataan Allah enggak? Apa itu penyataan Allah? Allah menyatakan diri, ngerti saudara? Allah menyatakan diri, inilah unsur profetik. Bisa enggak orang datang ke komsel saudara berkata begini? Baru 10 menit dia, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Kenapa? Karena semua bernubuat, semua menyatakan kehadiran Allah. Amin. Ada penyataan Allah, ada manifestasi kehadiran Allah. Sehingga orang-orang yang hadir di situ hatinya terbongkar saudara. Dan dia akan sujud menyembah. Berkata sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Berarti ini rumah Tuhan. Karena orang datang ketemu Tuhan. Kalau saudara datang ke satu rumah. Terus sudah 200 kali gak pernah ketemu tuan rumahnya. Curiga dong, jangan-jangan itu bukan rumah dia. Bisa nggak orang datang ke komsel saudara? Baru sekali aja dia datang. Tuhan ada di sini. Bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti itu bukan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu real saudara. Allah menyatakan kehadirannya. Amin. Nah gimana dia bisa menyatakan kehadirannya? Kalau kita praktek 9 karunia-karunia Roh Kudus. Praktek.
Karena itu cara kita mengalami kehadiran Roh Kudus di dalam komsel itu, saudara. 9 manifestasi Roh Kudus. Ya, itu mesti ada di komsel. Ya, jangan-jangan orang datang ke komsel saudara baru 5 menit. Dia bilang begini, sungguh setan ada di tengah-tengah kamu katanya. Saya baru 5 menit aja udah dengar 5 gosip Pak Edi di sini. Kenapa ketawa? Mungkin pengalaman, ya kan? Mungkin. Nah, mestinya karunia-karunia yang dipakai. Ya, nah banyak komsel saudara. Kalau saudara lihat polanya, ya apa? Seperti kebaktian minggu dikecilin, betul? Ya, karunia-karunianya nggak bekerja. Ya, hanya apa? Saudara kumpul, dengar khotbah, ya saudara satu orang, semuanya dikerjakan oleh satu orang. Enggak, karunia-karunia nggak bekerja, saudara. Ya, nah terus katanya kalau kamu semua sedang bernubuat, masuk orang baru. Nah, orang baru di sini orang yang belum terlatih, di unlearn. Dia nggak usah bernubuat kalau dia belum terlatih. Tapi yang udah terlatih harus bernubuat di dalam komsel. Ya, saudara. Kemudian orang apa? Orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini yang belum percaya Tuhan. Ya, maka dia isi hatinya akan menjadi nyata. Ya, rahasia di hatinya terbongkar sehingga dia sujud menyembah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah engkau. Artinya apa, saudara? Artinya dia bertobat, dia sujud menyembah. Ya kan? Berarti ada apa? Ada penginjilan. Nah, ada penginjilan di komsel saudara, ada penginjilan enggak? Ya. Nah, kemudian dia bilang begini, saudara. Paulus bilang apabila ya kamu berkumpul. Jadi bagaimana bila mana kamu berkumpul. Nah, kumpul ini saudara, ini unsur penggembalaan. Karena gembala itu mengumpulkan domba-dombanya saudara. Supaya tidak tercerai-berai. Ya, mengumpulkan domba-dombanya, care sama domba-dombanya, dipelihara domba-dombanya, dibawa ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, saudaraku. Itu unsur penggembalaan. Ya, nah kemudian nggak cukup sampai di situ, kamu harus ada pengajaran. Ada pengajaran. Jadi saudara, berapa unsur ini saudara? 5. Ya. Jadi tiap kali kita kumpul, tujuannya adalah membangun rumah Tuhan. Itu apostolik. Harus ada penyataan Allah, karunia-karunia Roh Kudus. Itu adalah profetik. Harus ada penginjilan. Harus ada penggembalaan. Dan harus ada pengajaran. Saudara, tiap kali komsel ada nggak 5 unsur ini? Kalau enggak ada, saudara tidak sedang bangun rumah Tuhan. Saudara hanya kumpul-kumpul. Nah, pertanyaannya bagaimana melakukan 5 pekerjaan ini, saudara? Nah, Bapak memberikan 7 karunia motivasi, saudara. Untuk melakukan 5 pelayanan ini. Nah, sekarang perhatikan yang biru. Ya, semua familiar dengan 7 karunia motivasi. Kita lihat 5 yang pertama dulu. Pertama adalah karunia memimpin. Oke. Saudara, karunia memimpin di sini konteksnya memimpin bukan memimpin yang biasa. Ya, tapi ini pemimpin yang apostolik. Ya, apostolic leaders. Ini bukan memimpin biasa, bukan. Pemimpin apostolik. Nah, siapakah orang-orang yang punya karunia kepemimpinan apostolik? Dia lebih mampu melakukan pekerjaan apostolik dari semua orang ya, yang biasa. Semua orang harus melakukan pekerjaan apostolik, yaitu membangun rumah.
Tapi dia lebih mampu melakukan pembangunan rumah Tuhan daripada orang biasa. Dan dia ngerti visi pembangunan rumah Tuhan. Dia ngerti membawa orang, mengarahkan orang untuk semuanya jadi pembangun rumah Tuhan di dalam Komsel itu, saudaraku. Dan dia, saudaraku, adalah orang yang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin lainnya. Ya, ini pemimpin apostolik, saudara. Ada saudara yang dikaruniakan kepemimpinan apostolik. Tapi dia bukan rasul. Kalau rasul tingkat 3. Semua orang bisa melakukan pekerjaan kerasulan. Tapi ada orang yang lebih apostolik dari yang lain. Tapi dia bukan rasul 5 jawatan, saudara. Bukan. Oke, nangkep ya. Nah, ini orang yang punya karunia kepemimpinan. Jadi kalau saudara ada di Komsel, berfungsilah sesuai karunia saudara. Ya, arahin Komsel saudara. Ya, dorong semuanya, ayo kita bangun rumah Tuhan. Ya, kasih visi di Komsel saudara. Ya, gerakkan semuanya supaya semuanya, saudaraku, karunia-karunia yang lain kerjasama untuk bangun rumah Tuhan. Di dalam ya pekerjaan bangun rumah secara fisik, siapa orang ini, saudara? Mandor, tahu mandor? Kepala tukang. Kepala tukang itu tugasnya apa? Mengawasi tukang-tukang lain, kerjanya benar enggak, saudara? Dan dia mengkoordinir supaya pekerjaan membangun rumah itu jalan. Mandor kan itu kan, saudara? Dia tahu baca blueprint mandor itu, saudara. Mandor itu tahu, kalau tukang mungkin gak terlalu tahu, dia tahu detailnya. Tapi kalau mandor tahu blueprintnya, saudara. Nah, Komsel akan dahsyat kalau ada orang yang seperti ini, saudara. Nanti Tuhan akan kasih, saudara. Akan terlatih nanti ke sana. Ya, ini pekerjaan ini gak bisa otomatis, kita perlu terus bangun. Nah, yang kedua, saudara. Ya, orang yang punya karunia bernubuat. Siapa ini? Nah, ini orang yang lebih mampu bernubuat dari orang biasa. Lihat, semua orang boleh bernubuat, tapi ada orang yang berkarunia nubuat, tapi dia bukan berjawatan nubuat. Bukan berjawatan nabi. Jadi ada 3 tingkat. Oke? Di mana baca Kisah 20, saudara. 21, sorry. Ya, semua orang bernubuat ya kepada Paulus ya, mengatakan jangan pergi ke Yerusalem. Kamu akan ngalamin masalah nanti di Yerusalem. Itu semua murid-murid bernubuat. Beberapa ayat kemudian dikatakan begini, saudara. Filipus punya 4 anak gadis yang mempunyai karunia bernubuat. Di gereja rumahnya Filipus ada 4 gadis yang bisa bernubuat. Nah, ini karunia bernubuat, ini tingkat kedua, lebih dari bernubuat yang biasa, saudara. Nah, ini siapa, saudara? Orang yang lebih mampu bernubuat dari orang secara umum. Dia berkarunia nubuat. Hari berikutnya dikatakan, datanglah Agabus, nabi itu. Nah, ini tingkat 3, saudara. Nabi. Nangkep, saudara? Jadi selalu ada 3 tingkat. Semua orang boleh bernubuat, tapi ada orang yang berkarunia nubuat, tapi ada nabi. Nah, ini 5 jawatan nabi ini. Ini biasanya penatua ke atas, saudara. Ya, dia berjawatan nabi. Dia bisa bernubuat lebih lagi dari level 1 dan 2. Ya, nah kita mesti tahu, saudara, ini karunia-karunia di dalam Komsel. Ya, nah kalau saudara punya karunia bernubuat, bernubuatlah. Ya, biasanya yang punya karunia nubuat 3-4 orang. Makanya selalu dibilang kalau ada 3-4 orang atau 2-3 orang ya bernubuat, yang lain katanya apa, saudara? Ya, menimbang perkataannya. Jadi memang ini yang berkarunia nubuat, saudara. Ya, nah di Komsel, saudara, enggak semua orang punya karunia nubuat,
Tapi semua orang boleh bernubuat, boleh. Tadi dibilang semua orang didorong untuk bernubuat, ini tingkat 1. Tapi ini lebih khusus, dia bisa bernubuat lebih dari orang biasa. Tapi dia bukan nabi. Beda saudara. Oke, next. Orang yang punya karunia apa saudara? Ya, karunia menasehati. Nah, siapa ini saudara? Ini orang ya punya karunia encourager. Ya, contoh di Alkitab adalah siapa saudara? Barnabas, the son of encourager. Siapa saudaraku? Anak penghiburan. Ya. Nah, tentang Barnabas Alkitab bilang begini. Barnabas itu orang baik, dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Banyak orang dibawa kepada Tuhan. Encourager itu kalau dia penuh iman dan penuh Roh Kudus, dia adalah pemenang jiwa terbaik, saudaraku. Maka di dalam Komsel, encourager itu saudara, paling cocok adalah melakukan pekerjaan apa? Penginjilan. Nah, ini level 2. Semua orang disuruh memenangkan jiwa, ya. Tapi ada orang punya karunia, ya, lebih mampu memenangkan jiwa, ya. Ini level 2, karunia encourager, ya. Tapi ada level ketiga, penginjil. Nah, ini equipernya kalau penginjil, ya. Itu level penatua ke atas, saudara, ya, levelnya. Itu apa saudaraku? Pelatihnya. Oke. Nah, kemudian apalagi saudara? Ya. Nah, dibilang begini saudara. Ya, kalau orang yang punya karunia ini saudara, encourager, memang dia gampang bangun hubungan. Ya, dia gampang memenangkan jiwa itu buat dia saudara natural. Kayak istri saya encourager. Saudara ada yang encourager? Encourager biasanya punya hubungan banyak, suka ngomong, ya, hadiratnya sangat terasa, ya kan? Kalau dia nggak ada sepi, begitu dia ada di luar aja udah kedengeran, dia hadir. Kenapa? Karena memang dia rame, ya, orangnya rame, punya hubungan talkative, ya, ekstrovert. Itu istri saya, saudara. Suka bangun hubungan, ya. Saya, saudara, kalau suruh nginjil lama, untuk nginjil itu lama. Saya duduk di sebelah di pesawat dengan orang yang belum kenal Tuhan. Lama untuk ngobrol aja 2 jam belum ngobrol-ngobrol. Istri saya begitu duduk 10 menit dia udah ngobrol. Ya, setengah jam orangnya udah diinjilin, saudara. Setengah jam aja udah diinjilin, ya. Itu karunia encourager, saudara, ya. Ya, itu kayak si Barnabas, ya. Nah, gunakan karunia saudara. Jadi kalau saudara punya karunia encourager, 2 fungsi saudara. Ke dalam saudara mengencourage orang, menghibur orang, menasehati orang, menguatkan orang supaya dia bertumbuh dalam Tuhan. Keluarnya saudara adalah pemenang jiwa. Ya, saudara, ya, mesti saudara dorong Komsel saudara supaya memenangkan jiwa. Next. Orang yang punya karunia belas kasihan. Nah, ini siapa saudara? Ya, ini orang yang suka care sama orang. Dia lebih bersifat penggembalaan daripada orang umum. Ya. Karena dia punya belas kasihan. Yesus dikatakan begini dalam Matius 9, saudara. Waktu dia lihat orang banyak, ya, maka dibilang begini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena dia melihat mereka seperti apa? Domba tanpa gembala. Ya, berarti menggembalakan orang kuncinya adalah belas kasihan, saudara. Itu dia. Jadi kalau saudara punya hati belas kasihan, saudara itu lebih mampu menggembalakan orang dari orang biasa. Tapi saudara bukan gembala 5 jawatan, bukan. Nah, di Komsel gunakanlah kemampuan itu. Ya, orang yang punya karunia belas kasihan dia paling bagus di Komsel melakukan pekerjaan penggembalaan. Ciri orang ini saudara,
dia suka melayani orang yang terluka, orang yang sedang sedih, orang yang sedang ada problem, orang yang sedang patah hati, orang yang tidak datang lagi ke komsel, dicari sama dia saudara. Ya, dia bisa dengerin orang sampai lama. Anggota komsel kami ada satu orang, dia kalau dengerin orang, aduh bisa 2-3 jam. Ya, dan aneh, habis didengerin beres orangnya, masalahnya. Cuman dengerin aja, modalnya ini leher yang bagus aja. Oh, beres saudara, aneh. Ya, itulah orang yang punya karunia belas kasihan saudara. Ya, nah kalau saudara nggak punya karunia belas kasihan, coba dengerin orang 5 menit aja saudara nggak tahan. Ya kan? Kalau yang nggak punya belas kasihan nih, ada ini yang di sini nih, kurang. Kalau dengerin orang baru 5 menit dia bilang, stop. Ceritain akhir ceritanya aja. Panjang banget kamu cerita. Nah itu nggak punya karunia belas kasihan, kurang maksudnya. Ya, gimana orang mau sembuh nggak didengerin? Ya, jadi dia paling bagus di komsel itu melakukan pekerjaan konseling, besuk, perhatiin jiwa-jiwa itu saudara. Waktu sharing di komsel dia peka, ini orang punya kebutuhan ini tidak terjawab dia. Kita mesti jawab kebutuhan ini. Nah, itu orang yang punya karunia belas kasihan. Pakai karunia saudara. Amin. Nah, kemudian orang yang punya karunia mengajar. Nah, ini orang saudara mampu mengajar lebih dari orang biasa. Semua orang boleh saling mengajar, tapi ada orang yang punya karunia mengajar, tapi yang tingkat 3, guru 5 jawatan. Mungkin saya lebih tepat guru 5 jawatan. Tapi ada orang yang punya karunia mengajar di komsel. Lebih dari orang biasa. Dia lebih tahu Alkitab dari yang lain. Dia senang belajar. Dia ngerti menafsir Alkitab supaya jangan comotologi dan cocokologi. Dia ngerti saudaraku ya. Nah, ini orang saudara lebih ngerti. Ya, dan dia bisa ngajar lebih sistematis. Dia bisa membuat yang rumit menjadi sederhana. Tapi kalau saudara nggak punya karunia mengajar, saudara ahli membuat yang sederhana jadi rumit. Makanya PKS kalau saudara nggak punya karunia mengajar, jangan maksa mengajar. Nanti pengajarannya boring. Anggota komsel bilang begini, amin. Amin. Tahu nggak ada 2 macam amin? Amin yang benar-benar aku terima, aku percaya, bagus. Amin yang kedua, amin. Diem kayak lu ngomong, udah ngajarnya begitu rumit, buka begitu lebar sampai bingung tutupnya. Nah kan saudara, aduh jangan gitu dong. Tolong PKS kalau saudara nggak punya karunia mengajar, jangan maksa mengajar. Serahkan pada ahlinya. Serahkan kepada orang yang punya karunia itu. Kamu yang siapin ya materinya. Oh dia semangat karena dia punya karunia itu. Wah dia akan siapin pertanyaannya, dia akan siapkan materinya. Dia udah kirim dulu materinya saudara supaya nanti dibahas di dalam komsel itu ya, supaya semua ada atmosfer saling mengajar. Dia udah siapin dulu sehingga waktu komsel seru. Amin. Nah ini amin yang benar. Pakai karunia saudara. Ya, di komsel semua kita punya karunia, pakai itu. Sekarang apalagi saudara? Udah 5 kan? Ya, karunia memimpin, dia paling cocok melakukan pekerjaan apostolik. Karunia bernubuat, ya pekerjaan profetik. Karunia encourager, ya memenangkan jiwa atau menginjil. Kemudian apa saudara? Belas kasihan, ini gembala, melakukan pekerjaan penggembalaan.
karunia apa? Pengajaran, mengajar. Udah 5 kan? Nah ini makanya 5 ini untuk melakukan 5 pekerjaan tadi. Pekerjaan Yesus didukung oleh karunia Bapa. Bapa memberi 5 ini untuk melakukan 5 pekerjaan. Tapi masih ada 2. 2 ini pendukungnya, nah yang dibawa. Karunia melayani dan karunia memberi. Nah karunia melayani ini siapa saudara? Orang yang suka melakukan pekerjaan-pekerjaan praktis dengan tangannya. Kayak Marta, dia suka masak, nyuci, bersih-bersih, beres-beresin, sediain ruangan supaya komselnya Tuhan Yesus seru. Amin. Supaya komselnya Tuhan Yesus ada makanannya saudara. Dia paling bagus jadi apa kalau di komsel? Jadi host. Jadi tuan rumah komsel. Kalau komsel saudara ada di rumah orang yang punya karunia melayani, ya apa? Damai sejahtera, sabaslah komselmu saudara. Karena terjamin ada makanan ya, ada yang siapin ruangannya, ya dia punya karunia melayani saudara. Ya, walaupun anak-anak kadang-kadang pecahin barang-barang berharga. Buat orang yang punya karunia melayani gak apa-apa. Minggu depan balik lagi gak apa-apa. Tapi yang gak punya karunia melayani minggu depan komsel out. Ya, nah pakai karunia saudara makanya ya. Paling bagus komsel di rumah orang yang punya karunia melayani ya. Terus apalagi saudara yang suka memberi. Nah saudara ya lakukan karunia saudara. Ya, tahu orang yang punya karunia memberi. Kalau saya tanya siapa punya karunia memberi, jarang yang angkat tangan, takut dimintain saudara. Ya, dia suka memberi. Memberi apa saudara? Memberi uangnya, tapi bukan hanya itu. Dia suka memberi tenaganya, memberi bantuan, menolong supaya orang-orang di komsel yang gak punya kerjaan bisa dapat kerjaan. Jadi kayak gereja mula-mula tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, saudara. Pakai semua karunia. Saya mau tanya kalau semua karunia ini dipakai, dahsyat nggak komselnya? Dahsyat. Nah sekarang komsel 1 orang aja atau 2 orang aja yang berfungsi. Atau kadang-kadang semua PKS-nya. PKS-nya yang pimpin pujian. PKS-nya yang bernubuat, PKS-nya yang mengajar, PKS-nya yang doain orang, PKS-nya yang apa saudaraku melayani, PKS-nya yang mengajar, akhirnya PKS-nya yang mati duluan saudaraku. Karena semuanya dia. Makanya orang banyak nggak mau jadi PKS karena berat. Berat, benar PKS itu berat saudara. Itu pekerjaan sama beratnya dengan jadi gembala sidang. Itu udah diteliti oleh Michael Mack, teman saya saudara. Dia bikin penelitian. 2 profesi yang paling stres di gereja, gembala sidang dan PKS. Hah? Tuh, betul, tuh. Bener. Makanya dia teliti kenapa PKS saudara stres. Kenapa gembala banyak yang stres? Mau tahu penyebabnya? Ini penyebab utamanya. Karena mimpin sendiri. Makanya pendeta mimpin sendiri stres. Ya, gereja yang kita pinjem itu saudara di Amerika. Ya, tahu nggak saudara? Gereja itu papanya gembala sebelumnya mendadak meninggal sakit jantung, serahin ke anaknya. Anaknya gak siap mimpin sendiri, stres. Hari itu dia ambil pistol, mati dia saudara. Nah pengganti dia saudara persis hari yang sama, ya bulan yang sama, setahun kemudian mati juga. Ya, makanya yang ketiga
Pendeta yang ketiga teman baiknya anak saya. Dia bilang gua nggak mau, nggak mau gua. Dia bilang saya udah nggak mau macem-macem deh. Ini gereja saudara dari 5.000 ya, gara-gara pendetanya dia tinggal 500 ya. Tinggal ya berapa ratus saja, kena COVID sekarang tinggal 500 saudara. Dia bilang gini, udah deh saya nggak mau lagi mimpin kayak begini sendiri, saya mau kayak Abah Love aja, gereja sel dan pemuritan udah. Ya, jadi pemimpin hebat saudaraku, gereja besar stres dia. Nah sama PKS juga jangan sendirian, bilang sama sebelahnya jangan jadi Rembo, sendirian aja kamu pasti stres. Ya, makanya harus ada timnya, mimpin 2-3 orang. Ada yang bilang amin? Ayo, siapa yang komselnya, kepemimpinannya tunggal? Doakan supaya ada timnya, amin. Ya, nah ini dia. Jangan sendiri, pimpin komsel ya 2-3 orang yang mimpin. Dan libatkan semua karunia, saudaraku ya, terjadi di komsel itu. Oke, sekarang udah ada 5 pekerjaan, 7 kemampuan, 7 skill kemampuan, cukup perlu 9 alat. Nah ini alatnya, karunia Roh Kudus itu alatnya. Contoh, kalau seorang dokter mau menyembuhkan tubuh, dia perlu 3 alat. Ini contoh aja ya supaya gampang nangkepnya. Alat pertama namanya alat deteksi. Ya, apa itu? Stetoskop. Makanya anggotanya itu dideteksi. Tuk, 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 tuk. Wah, jantungan ini. Ya, napas. Wah, ya caukau lah ya. Nah saudara itu apa? Saudara alat deteksi. Karunia Roh Kudus grup yang pertama namanya karunia deteksi supra alami. Untuk deteksi anggota komsel sehat enggak? Nah, bermasalah ini. Ya, itu deteksi, karunia deteksi ada 3 saudara. Ya, dia deteksi kenapa orang ini enggak sehat. Ada roh tertentu yang bekerja di belakang dia, saudara. Ini karunia membedakan segala roh. Ya, misalnya orang ini, wah, ada roh jahat yang menguasai dia, atau roh najis, atau roh apa, saudaraku ada. Ya, orang ini dikuasai oleh roh tertentu. Dan bukan hanya itu, Tuhan bisa kasih tahu kenapa dia dikuasai roh itu. Oh, engkongnya adalah dukun misalnya ya. Nah ini karunia apa saudara? Karunia pengetahuan yang supra alami. Ya, bisa dikasih tahu sama Tuhan kenapa dia punya roh itu. Roh jahat itu kan yang menguasai dia. Dan juga Tuhan kasih tahu gimana cara dia menang. Gimana cara dia dilepaskan dari roh ini. Itu karunia hikmat. Tuhan bilang gini, tanya dia benar enggak engkongnya begitu. Terus bikin apa saudara? Ya, pemutusan hubungan kuasa kegelapan itu. Dikasih hikmat. Ya gimana caranya. Ini 3 karunia grup yang pertama. Selalu bekerja sama. Karunia membedakan segala roh, karunia perkataan hikmat, dan karunia perkataan pengetahuan. 3, selalu kerjasama. Oke? Nah yang kedua, dokter kalau mau nyembuhin orang perlu suntikan. Supaya dia bisa masukin obat ke dalam tubuh. Supaya anggota tubuh itu sembuh. Ya kan, pulih. Nah sama dalam tubuh Kristus ada karunia kuasa namanya saudara. Ini bagaikan suntikan tadi saudara. Ada 3 saudara ya. Pertama
karunia kesembuhan. Nah, bahasa Inggrisnya the gifts of healings. Dua-duanya plural. Jadi ada jenis-jenis kesembuhan. Ya, nanti yang bermanifestasi ya kepada seseorang lebih banyak kanker, kesembuhan kanker. Ada yang kesembuhan ya apa saudara ya sakit tertentu. Ya, ada orang saudara dipakai Tuhan sakit tertentu, nyembuhinnya saudara. Ada ya. Nah, ada juga saudaraku mujizat. Karunia mujizat. Ada orang saudara kalau dia doain orang ya saudaraku yang yang tidak punya anak, sering sekali punya anak. Ya. Nah, itu saudara karunia khusus Tuhan kasih bermanifestasi berbagai jenis karunia di dalam Komsel. Amin. Kemudian apalagi saudara, nggak cukup sampai di situ. Karunia ya 3 itu saudara. Untuk dapat karunia kesembuhan dan karunia mujizat perlu karunia iman. Ini kerjasama saudara. Nggak ada karunia iman, nggak bisa kesembuhan dan mujizat. Ini kesembuhan mujizat khusus saudara. Ya, ini kita saudaraku hanya bisa alamin kalau ada iman. Contoh, kalau saudara disuruh bangkitin orang mati, Tuhan kasih imannya dulu. Karena kalau enggak, saudara enggak bakal percaya. Jadi tolong jangan saudara udah dengar begini, oh saya mau bangkitin orang mati Pak. Langsung pulang ini saudara langsung ke rumah duka. Saudara teriak-teriak bangkitin orang mati pasti viral besok saudaraku. Kalau enggak punya karunia iman jangan coba-coba. Tapi kalau punya karunia iman terjadi itu saudara. Jadi kalau Tuhan suruh saudara lakukan sesuatu yang mustahil, dia pasti kasih iman dulu. Itu saya dipakai Tuhan dengan istri saya doain ya mertua saya saudara. Bangkit dari kematian saudara. Itu karena dia kasih karunia iman dulu. Bangkit saudara. Ya, dia udah meninggal kira-kira 20 menit saudara. Tapi Tuhan kasih ya saudara kami iman. Dia bisa bangkit. Kami sepakat doain bangkit dia saudara. Puji Tuhan. Saya mantu yang bagus sekali saudara. Baik. Ya, ada mantu mertuanya meninggal dia malah senang saudara ya. Aduh. Oke, itu cuma intermezzo. Nah, ini 3 karunia ya. Jadi kayak suntikan saudara. Supaya obat itu masuk, nah obat itu kesembuhan dan mujizat perlu suntikan, itu iman. Ya. Jadi kalau enggak ada iman, enggak terjadi saudara karunia kesembuhan dan mujizat. Ya, nanti saya cerita saudaraku. Wah, dahsyat kesaksiannya saudara. Ya, kalau kita praktek 5, 7, 9 ini. Nah yang terakhir dokter kalau mau bekerja dia perlu apa? HP. Dia perlu telepon, itu alat komunikasi. Telepon dokter yang lain, telepon rumah sakit, telepon apotik. Sama kalau kita mau saudaraku dipakai karunia-karunia kita harus menggunakan jenis karunia yang ketiga. Karunia komunikasi yang supra alami. Ada 3. Kita ngomong sama Tuhan itu karunia roh, bahasa roh. Dan kalau bukan untuk kepentingan pribadi perlu ditafsirkan, karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi kita ngomong sama Tuhan itu bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Tuhan ngomong sama kita itu nubuatan. Oke. Jadi ada 2 arah. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita. Ini karunia komunikasi supra alami di dalam Komsel. Nah, praktekkan saudara. Ya, kita akan ngajarin saudara nanti gimana praktek ya berbahasa roh, menafsir bahasa roh. Ya, sekarang gereja jarang praktek ini saudara. Ini Alkitabiah. Ya, kita disuruh Paulus bilang tiap kali kamu ketemu praktek ini 5, 7, 9 ini. Kalau kita praktek dahsyat banget pasti. Pasti saudara. Ya. Nah, jadi saudara, inilah
ya caranya kita bangun rumah Tuhan. Nah sekarang praktisnya gimana saudara bangun rumah Tuhan? Sekali lagi saudara, ingat ya, Komsel itu gaya hidup. Coba bilang gaya hidup. Gaya hidup artinya apa? Dilakukan tiap hari, saudara. Tahu nggak gereja mula-mula mereka bertemunya tiap hari? Tahukah saudara gereja mula-mula berdoa tiap hari? Saling membangun tiap hari? Menginjil tiap hari? Ya kan? Tiap hari mereka berdoa, tiap hari mereka menyembah Tuhan, tiap hari mereka bersekutu, tiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Kalau saudara lihat itu adalah 5 pelayanan itu saudara. Tiap hari mereka melakukan 5 pelayanan ini saudara. Jadi bangun Komsel itu jangan seminggu sekali saudara. Nah ini kuncinya ya, dengar ya. Saudara yang hanya ketemu seminggu sekali saja nggak cukup. Nah, lebih parah lagi kalau enggak ketemu hanya saudara online aja. Enggak mungkin bisa ada komunitas, setuju? Enggak mungkin. Maka tolong saudara yang masih online, ayo ya kita mulai onsite saudara. Nah, kalau ada teman-teman masih butuh online, dia jauh tapi dia mau gabung ke situ, ya hybrid aja. Ya kan? Enggak apa-apa saudara, dia bisa ikut. Tapi yang bisa online, bisa onsite, cepat onsite. Kalau enggak, saudara enggak terbangun komunitas kan. Nah, tapi jangan cuman seminggu sekali saudara. Tiap hari next kita lihat saudara. Gunakan WhatsApp group saudara. Saudara semua Komselnya ada WhatsApp group enggak? Coba siapa yang ada WhatsApp grupnya saudara? Bilang sama yang enggak angkat tangan, yang belum bikin bilang. Ya. Saudara, Komsel saya tiap hari saling membangun dengan menggunakan WhatsApp. Kami enggak nunggu hari haknya baru saling membangun. Saudara ngerti? Ya. Jadi tiap hari pakai WhatsApp. Kita enggak harus ketemu tiap hari karena enggak ada waktu, enggak mungkin. Sekali seminggu kita ketemu, tapi tiap hari gunakan teknologi. Ya. Nah, misalnya yang punya karunia bernubuat. Bernubuat saudara. Ya, jangan tunggu waktu hari Komsel. Waktu hari ini saudara doa. Saya biasanya habis saat teduh saya pakai 5 menit doain Komsel saya saudara. Setelah itu saya tanya, Tuhan, apa yang saya perlu berikan untuk membangun rumahmu Tuhan. Nanti Tuhan kasih hikmat. Ya, nubuatin si Anu. Ya, yang punya karunia nubuat, Tuhan akan kasih saudara hikmat, nubuatin si Anu. Saya sampein saudara, nubuatin. Ya, yang punya karunia belas kasihan misalnya. Saudara, ya, doa, Tuhan apa yang saya mesti lakukan Tuhan untuk menggembalakan domba ini. Tiba-tiba Tuhan ingetin saudara, si Anu itu, ya dia punya masalah nggak ada yang perhatiin. Kamu perhatiin dia, call dia, telepon dia hari ini, ya dia punya masalah, dengerin dia, layani dia. Si Anu udah nggak ke Komsel, ya. Nah saudara yang punya karunia belas kasihan, sampein, teman-teman kita ada satu anggota yang udah nggak datang-datang, yuk kita cari dia. Ini contohnya di Komsel kami, ada satu orang yang udah nggak datang-datang, kami lagi cari dia terus saudara. Nah siapa yang bertugas ini, yang punya karunia belas kasihan itu saudara. Dia punya karunia di situ, dia cari. Apalagi orang yang punya karunia mengajar saudara. Wow, ya dia concern. Komsel kita kok makanan rohaninya nggak dalamnya. Makanan rohani kita kok, gitu-gitu aja. Apalagi sekarang ada pengajaran sesat. Ya kan? Kita mesti, ya Komsel kita mesti denger video-video tertentu yang bagus. Ya kan? Dia concern, karena dia punya karunia mengajar. Saudaraku tiap hari berfungsilah.
pakai WA saudara. Enggak sulit saudara, kalau kita mau lakukan ini. Nanti waktu hari haknya, wow, saling membangun itu dahsyat sekali saudaraku. Ya, sedikit lagi, saya tutup dengan satu kesaksian saudara. Ada satu komsel, satu hari saudara, kedatangan 3 orang. Ya, 3 orang ini bapak, ibu, dan anaknya, perempuan. Mereka bukan orang percaya, saudara. Orang agama tradisi, Chinese. Dia datang ke komsel, saudara. Belum percaya Tuhan, gak ada yang kenal. Tiba-tiba waktu worship, saudara. Dalam penyembahan, semua mereka, saudaraku, peka sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau ingin kami lakukan terhadap 3 orang ini? Kemudian mereka mulai doain 3 orang ini, saudara. Nah akhirnya aneh saudara, beberapa orang bisa dapat pesan Tuhan yang sama. Pesan Tuhannya gini saudara, bapak ini dia bangkrut, karena dia bangkrut ya dia dalam keadaan stres. Dan anak dia ini nih yang namanya Sherin ini, dia udah gak bayar uang sekolah 2 tahun. Dan Tuhan bilang sama anggota komselnya, pergi ke sekolahnya, bayarin uang sekolah anak ini. Kaget kan saudara? Supra alami mereka dengar. Itu dia nggak cerita saudara. Diam-diam mereka pancing-pancing, sekolahnya di mana ya? Oh di sini, mereka cari ke sekolahnya saudara. Kaget. Mereka tanya sama bagian administrasi. Bener nggak anak yang namanya Sherin ini udah nggak bayar uang sekolah 2 tahun? Loh kok Bapak tahu? Tuhan yang kasih tahu saudara. Terus mereka bilang berapa? Komsel urunan bayar uang sekolahnya saudara. Nah akhirnya pas keluarga ini tahu komsel ini begitu baik saudara. Mereka diam-diam tidak mau kasih tahu tapi mereka bayar. Akhirnya mereka tahu, mereka balik ke komsel ini saudara. Mereka dengan air mata berlinangan. Ya, mereka mulai saudaraku terbuka. Mereka cerita, bapaknya ini cerita, saya hidupnya udah ancur-ancuran. Saya udah bangkrut, utangnya banyak sekali. Ya, saya punya anak ini, nah dia mulai cerita, ini anak ini namanya Sherin. Ya, waktu dia umur 3 tahun Pak, dia bangun pagi-pagi satu kali, ya, dia bilang, mama capek. Ya, nah mamanya bingung kenapa. Sejak itu dia capek terus. Dibawalah ke dokter, didiagnosa. Ternyata saudaraku dokternya kaget. Dia bilang anak kamu nggak normal. Ginjalnya cuma 1. Oh pantes dia kecapean terus. Nah satu kali saudara dalam training, saya ngomong begini, saya training komsel ini, saya bilang kalian ya mesti pakai 9 karunia-karunia. Kalau kalian semua terbuka untuk pakai 9 karunia-karunia, Tuhan bisa lakukan mujizat. Bukan hanya ya Tuhan bisa sembuhkan orang, Tuhan bisa memberi organ yang baru. Saya tiba-tiba ngomong begitu saudara. Kaget, tiba-tiba komsel ini saudara. Beberapa orang dapat imannya. Termasuk ibu dari anak ini Sherin. Dia gandeng tangannya Sherin. Dia bilang denger gak Sherin? Om Edi bilang kamu bukan cuma bisa sembuh. Kamu bisa dapat ginjal baru. Asal didoain oleh komsel. Sini. Dia bawa. Hei komsel kalian denger kan? Tadi Pak Edi bilang iya. Yuk kita doain yuk. Terus mereka doain saudara. Nah waktu mereka tumpang tangan satu komsel, nah itu ya nanti waktu kita doain saudara 9 karunia itu mulai bekerja. Tiba-tiba ada 3-4 orang saudara dapat karunia iman termasuk ibu ini. Maka waktu mereka doa saudara benar mereka lihat sinar masuk ke dalam ya punggungnya si anak ini. Saudara tahu apa yang terjadi saudara? Saudara tahu hari itu? Enggak terjadi apa-apa saudara. Nah, kita kan maunya cepat, ya kan?
Tapi 3 minggu kemudian saudara, satu hari Sherin bangun pagi. Dia lari. Loh kok gak capek lagi? Dia lari lagi. Dia teriak, "Mama, saya tidak capek lagi mama." Mamanya langsung bangkit. Oh ya benar. Pasti udah terjadi sesuatu. Dia bawa ke dokter saudara. Sampai ke dokter, dokternya kaget. Dokternya kaget, didiagnosa sekali lagi jaw dropping. Dia kaget, dia bilang kok ada 2 ginjalnya? Ini dari mana katanya, kok 2? Enggak percaya, cek lagi, bandingin lagi, cek lagi, bandingin lagi. Dia bilang ini mujizat. Satu hari Sherin lagi lari-lari, saya lagi khotbah. Saya panggil Sherin ke sini. Kamu dulu bisa lari begini enggak? Enggak bisa Om. Sekarang capek enggak? Enggak, coba lari lagi, dia lari. Capek enggak? Enggak Om. Kamu udah sembuh. Udah, siapa yang sembuhin? Tuhan Yesus. Langsung saudara, ya, bapaknya panggil saya saudara. Pak Edi sini Pak Edi. Ini keluarga 3 orang ini kan. Bapaknya bilang, Pak, bukan cuman Tuhan sembuhkan anak saya Pak. Saya ya itu kena kanker hidung, stadium udah berat. Dan saya punya jantung 3 sumbatannya Pak Edi. Tapi setelah didoakan di Komsel, tahu nggak Pak Edi, berapa waktu yang lalu dokter menyatakan saya bersih jantungnya. Aneh kan Pak Edi bisa bersih. Jantung bisa bersih saudaraku. Terus dia bilang bukan cuma itu Pak, kanker saya udah sembuh Pak. Dia bilang Pak, akhirnya kami sekeluarga dibaptis percaya Tuhan. Bukan cuma itu Pak. Dia ketemu lagi saya beberapa waktu yang lalu. Pak, bisnis saya udah dipulihkan Pak. Kamu kok bisa begitu? Nah itu Pak, itu dahsyatnya Komsel. Dahsyatnya itu rumah Tuhan saudara. Nah Komsel mestinya kayak gitu kan. Nah kita Komsel, lu lihat gua lihat lu. 6 bulan pertama asik sih lihat-lihatan. Habis 6 bulan, apa lu lihat-lihat, gua sebel banget. Nah yang kayak tadi itu. Untung pulih ya kan. Saya nggak bilang Komsel nggak ada masalah, bukan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau jadi komunitas, praktek 579 dahsyat. Saudara mau? Siapa yang mau Komselnya seperti itu saudara? Nah siap, kami akan equip saudara. Tanpa equipping nggak bisa ke situ. Ya, mesti di-equip. Nah, saudara contoh, saudara mau tahu karunianya apa? Siap di Abalef saudara KTC ini ya udah ada tesnya. Lah Abalef Industri aja pakai tesnya. Ya, tes karunia Karunia motivasi, nanti hubungi ya gembala-gembala saudara, pemimpin-pemimpin ya saudara, hubungi atau Pak Budiarto langsung juga boleh ya, hubungi PKS saudara. Untuk tahu karunia saya apa dan saudara diperlengkapi pakai karunia saudara. Haleluya. Amin. Wow, saya semangat sekali. Puji Tuhan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Kita masih ada waktu, saudaraku, mungkin bisa tanya jawab ya Pak. Silakan teman-teman yang ingin memimpin session tanya jawab ini, ya silakan. Oke. Ya. Cek, oke. Ya Kak, mungkin ada pertanyaan langsung sebelum saya bertanya dari WA. Dari Bapak Ibu ada yang bertanya? Atau biasanya WA Bisa? dulu nanti Oke. kepancing biasanya. Oke, WA dulu ya. Gini Kak, ya yang onsite online sudah terjawab tadi sama Kak Edi. Ya mungkin yang ini. Jadi kondisi Komsel itu
untuk mempraktekkan karunia-karunia kok terasa sungkan ya. Karena memang di Komsel kami terjadi perbedaan usia yang cukup beragam. Dan juga perbedaan doktrin gereja. Tidak menutup kemungkinan mungkin dari Bapak Ibu semua di sini ada yang komselnya mungkin dari latar belakang gereja yang berbeda Kak. Ya. Jadi untuk praktek karunia-karunia sepertinya ada penghalang. Gimana mengatasinya Kak? Ya. Dari usia yang berbeda, latar belakang yang berbeda, itu bagaimana Kak? Ya, memang harus jelas. Ini komsel yang mimpin siapa, lalu dibawa covering gereja lokal mana. Ya, kalau yang mimpin misalnya orang Abalov KTC, berarti dia dibawa covering gereja ini. Nah, maka pemimpin-pemimpin mesti turun ke komsel ini menjelaskan. Ini komsel akan menerapkan prinsip-prinsip visi misi nilai-nilai yang sesuai dengan yang kita percayai. Nah, teman-teman ya, memang kita nggak maksa ya, tapi kita akan menerapkan ini. Ya, jadi kita harus kasih tahu ya, mereka yang harus menyesuaikan diri ya. Nah, kecuali komsel ini memang bukan di bawah ya otoritas gereja lokal ini. Memang itu bentuknya persekutuan ya, silakan aja ya. Nah, tapi yang di bawah kita, unit dasarnya gereja lokal kita harus jelas. Kalau enggak nanti komselnya enggak akan baik bertumbuhnya. Ya, mereka juga nanti ya kan dia enggak setuju misalnya ya. Kalau dia enggak setuju dia datang terus kan juga enggak akan bisa bertumbuh ya. Jadi mesti jelas. Ini yang kita percayai. Kita enggak bilang kita paling benar, enggak. Tapi ini yang kita percayai, yang kita mau praktekkan ya. Oke. Jadi solusinya memberi pengertian ya Kak? Memberi pengertian. Dan kalau yang beda usia enggak jadi masalah juga ya Kak? Iya, sebenarnya kan enggak masalah lah Karena ya. berbeda interest dan needs-nya. Apakah ada perbedaan? Ya. Apakah lebih baik komsel itu bentuknya lebih terlihat homogen, apa justru yang baik itu combine? Ya, di Alkitab sih enggak jelas harus bagaimana, seperti apa ya. Tapi yang kita lihat memang komsel itu keluarga kan, keluarga rohani ya. Nah, tapi di Alkitab juga kita lihat banyak ada keluarga rohani yang menginclude keluarga-keluarga jasmani. Ya, jadi komsel intergenerasi. Ya, dua-duanya bisa ya. Jadi kita enggak usah kaku ya. Tapi kalau ada yang bisa komsel keluarga, wah itu bagus sekali. Seperti beberapa komsel di sini, komsel keluarga ya, menjangkau keluarganya ya, mulai dari orang tuanya sampai anak-anaknya ya. Ini komselnya tempatnya Pak Yongki, dari anak-anak kecil sampai ya yang remaja ikut semua, dan itu luar biasa. Kunjungan saya diberkati Saudara. Oke. Ya, oke. Ya, karena di lapangan sempat kami berkumpul bersama, waktu itu ada statement bahwa kami nih yang single-single berada di dalam ruang lingkup keluarga yang ngomonginnya soal anak, terusnya kebutuhannya berbeda, jadi merasa ada gak yang bisa mengayomi mereka di sisi singleness-nya gitu Kak. Ya, jadi keluarga silakan, kalau anak muda juga silakan single gitu ya. Ya. Tapi kalau bisa gabung juga nggak apa-apa, ya kan? Oke, satu lagi Kak, ini mungkin kalau saya baca pertanyaan sekaligus pernyataan kali ya Kak ya. Wow. Tapi saya bacain aja deh. Apa yang membedakan antara tuntunan dan kesadaran diri untuk bergerak menjangkau jiwa atau menjadi pelaku firman itu seperti apa? Jadi bedanya tuntunan dan tuntutan gitu loh. Bedanya kesadaran diri dengan tuntutan untuk menjangkau jiwa itu apa cirinya gitu loh Kak. Terus yang kedua ya ini statement sih ya. Tujuan berkomsel bukannya sekedar ngumpul saja, tetapi harus ada goals bersama dalam visi Tuhan. Jadi komsel itu harus menemukan visi masing-masing komsel yang ada, lalu dibilang jangan sampai kita yang mau mendorong untuk berdampak malah dianggap sebagai penuntutan terhadap anggota sel.
Oh ini suara PKS kelihatannya. Wow. Kelihatannya. Soalnya dia merasa sering bilang, wah nuntut banyak nih PKS-nya gitu. Ya. Oke ya. Apakah penginjilan itu tuntutan atau apa tadi satu lagi? Kesadaran diri. Kesadaran. Ya, menurut saya ya dua-duanya ada benernya. Ya, penginjilan itu kenapa ya tuntutan? Kenapa? Ya karena itu perintah, amanat agung. Amanat agung itu perintah Tuhan. Ya, kalau perintah ya kita mesti taati. Ya, tapi jangan hanya sekedar tadi tuntutan. Tapi harus dengan kesadaran. Ya. Nah, biasanya gini Saudara, kalau orang belum dilawat Tuhan, belum ngalamin Tuhan, biasanya dia nggak punya beban untuk apa Saudaraku, ya memberitakan Injil kepada orang lain. Karena dia nggak ngalamin Tuhan. Lihat kompaknya Andreas dan Yohanes. Begitu mereka ngalamin Tuhan, ketemu Tuhan Yesus, bahwa percaya dia adalah Mesias, langsung mereka tidak bisa diam mulutnya. Mereka cerita sama siapa saudara? Cerita sama Simon Petrus. Simon, kami telah menemukan siapa? Telah berjumpa dengan Mesias. Perempuan Samaria berjumpa sama Tuhan Yesus. Enggak bisa berhenti mulutnya. Dia cerita kepada orang lain. Ya kan? Oke. Nah, Amin. Satu lagi ya Kak ya, mungkin satu lagi Bapak Ibu atau nanti kalau misalnya masih ada satu dari Bapak Ibu yang mau tanya langsung boleh siapkan. Satu lagi Kak Edi mau tanya, kalau di dalam komsel saya karunianya nggak lengkap. Contoh cuman ada tiga karunia, 4 karunia dalam anggota. Bagaimana kami praktek 7 karunianya Kak? ya, oke. Ya, jadi kelihatannya memang karunianya dikit. Tapi kalau udah diajar begini, ya apalagi kita mulai praktek nanti, itu banyak sekali karunianya. Contoh ya, saya aja ada 3 saudara. Semua kita ada minimal 3. Ya, karunia saya yang pertama apa saudara? Kalau karunia motivasi. Mengajar, tuh saudara aja tahu ya kan. Kedua apa? Memimpin, betul. Saya memimpin yang apostolik, kepemimpinan apostolik. Ketiga, belas kasihan. Kelihatan kan saya punya 3 ini kan. Jadi di Komsel saya pakai 3 ini. Istri saya ya encourager, bernubuat. Satu lagi dia karunia ya ada memimpinnya juga. Nah kami saudaraku ya bertiga aja, berdua aja udah 6 karunianya. Ya kan? Nah kalau ditambah 1 lagi 7-7-nya ada. Jadi enggak benar bahwa di dalam satu komsel hanya ada 3, enggak. Cuman saudara belum menemukan aja karunianya. Ya, mungkin belum ditemukan atau belum dipakai. Nah biasanya kalau kita belum pakai saudara, ya itu kita enggak diteguhkan kita punya karunia itu. Ya makanya saudara mesti pakai dulu baru waktu saudara pakai ya pokoknya simpel aja. Kayaknya saya dari 7 ini tadi, wah kayaknya saya lebih cocok yang ini. Ada enggak? Dari 7 tadi ciri saudara lebih cocok yang mana ada enggak? Kalau enggak ada keterlaluan. Ini aneh nih kalau enggak ada. Semua orang pasti punya minimal 1 saudara. Pasti dari 7 ini. Yang paling menonjol, 7-7-nya bisa tapi yang paling menonjol 1 biasanya. Nah pakai aja itu. Pakai. Misalnya saudara punya karunia bernubuat ya. Pakai aja. Makanya dia bilang semua kamu boleh bernubuat seorang lepas seorang supaya kamu semua belajar dan diteguhkan. Jadi pakai dulu sambil belajar, nanti di situ saudara diteguhkan. Ini contoh ya, saudara punya karunia bernubuat. Tuhan udah kasih pesan Tuhan buat orang lain. Oke? Tapi kita nggak mau sampein. Enggak lah. Ya. Kenapa? Karena kita minder, kita pikirin diri sendiri, ya kita takut, musuhnya karunia itu takut, saudara. Ya,
Apa? Nanti aduh kalau salah gimana? Ya kan? Apa kata dunia? Tuhan masa saya bisa dipakai Tuhan? Senyum aja gigi nggak rata. Aduh, apa kaitannya sama gigi? Ya kan? Nah itu dia. Tuhan nanti kalau ya saya bernubuat, ya apa kata orang? Nah ini dia. Ini ya kita fokus ke diri sendiri, itulah takut. Caranya buang takut saudara dengan cara apa saudara? Kasihi orang itu. Saya mau berkati orang itu. Saya mau orang itu dapat berkat. Saudara sampein dengan motif kasih. Waktu sampein saudara kaget. Kok aku ya dapat sesuatu untuk kamu. Saudara sampein kayak begini nih. Dia kaget saudara. Dia bilang kok kamu tahu ya? Padahal saudaraku yang kita sampaikan simpel sekali. Nah waktu dia meneguhkannya, ya waduh kok bener loh. Saudara apa? Diteguhkan. Saudara lebih diberkati daripada orang yang saudara sampaikan pesan Tuhan itu. Nah ini caranya, pakai karunia saudara, waktu saudara pakai, saudara makin lagi diteguhkan, makin tajam karunianya ya. Amin. Ya, Oke. mungkin terakhir Bapak Ibu ada yang mau langsung bertanya? Boleh? Ada? Kalau tidak ada berarti jelas semua dan siap mengobarkan karunia di Komsel-Komsel. Amin. Atau tidak jelas ya sama sekali. Amin. Gimana? Udah ya? Saudara jangan berhenti sampai di sini ya. Ini baru dasar-dasarnya. Nah nanti kami akan equip komsel-komsel saudara. Ya, ingat saudara yang punya karunia mengajar misalnya. Saudara akan di-equip terus di gereja ini. Sampai saudara bisa ya cara menafsir Alkitab. Saudara akan diajarkan doktrin-doktrin dasar saudaraku. Ya yang akan saudara ya membedakan ya gereja sesat dengan tidak. Saudara akan diajarkan saudaraku. Ya, lebih lagi orang yang punya karunia belas kasihan, kita akan equip terus supaya saudara bisa bercounseling, saudara bisa dipakai Tuhan, saudara ya melayani orang lain, ya karunia saudara akan berkembang, ya jadi saudara ya jangan berhenti sampai di sini. Saudara mau diperlengkapi terus, puji Tuhan.